Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Jadi hari ini kita bertemu lagi di acara podcast di Studio Mini Dinas Kesehatan Barito Kuala. Jadi kali ini kita masih dalam podcast edisi Puskesmas. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Puskesmas Rantau Badau. Untuk tema kali ini itu adalah cara mengatasi gatal pada penyakit skabies. Ya. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Arif Rahmani. Saya di sini akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita, Dr. Afinda Miana Putri, yang akan menjadi narasumber hari ini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Pak Arif. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Pak Arif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik juga. Iya, walaupun ada sedikit batuk. Mungkin bisa dijelaskan dulu, dok, mengenai skabies ini sebenarnya apa itu? Soalnya kan mungkin masyarakat masih belum tahu apa sih penyakit skabies ini. Jadi skabies ini penyakit kulit ya. Kalau misalkan di masyarakat mungkin mereka taunya kudis, kurap kayak gitu. Tapi kalau misalkan di tenaga medis biasanya mereka menyebutnya dengan skabies. Nah, skabies ini penyakit kulit dan dia itu menular. Disebabnya karena apa? Disebabkannya karena adanya kutu atau tungau. Jadi beda sama kutu yang di rambut ya. Kalau misalkan ini skabies ini dia gara-gara kutu yang sangat kecil banget. Biasanya kita sebutnya tungau lah ya kalau misalkan di masyarakat. Nah, itu yang menggigit kulit dan akan menyebabkan rasa gatal. Kutunya sendiri tuh namanya Sarcoptes scabiei, itu jenisnya. Tapi kalau misalkan kita bilangnya ya udahlah kutu skabies kayak gitu aja. Untuk kutunya sendiri, dok, itu bisa dilihat mata nggak sih? Karena kan kecil ya. Sebagian ada yang bisa dilihat mata, tapi kebanyakan itu memang harus dilihatnya dengan mikroskop gitu. Jadi ini lebih kecil lagi daripada kutu-kutu rambut gitu, yang sangat kecil. Tungau lah kita bisa ngomongnya ya. Terus, dok, untuk kutunya sendiri nih, gimana cara dia kok bisa masuk ke dalam kulit kayak gitu? Jadi yang namanya kutu ini kan skabies ini penyakit menular ya. Jadi dia pasti ditularkannya entah dengan orang yang sudah memang terkena skabies atau bisa juga dari binatang peliharaan. Jadi misalkan kayak kucing, anjing kayak gitu yang dia mengidap skabies yang sudah terjangkit dengan tungaunya ini dan dia menularkannya ke manusia. Nah, penularannya itu macam-macam. Bisa dengan kontak fisik langsung. Jadi kalau misalkan kita punya hewan peliharaan, suka angkat-angkat hewan kayak gitu. Atau misalkan kita punya teman yang mungkin tidur bareng, misalkan satu pesantren nih. Jadi memang biasanya skabies ini dia secara kontak fisik langsung atau bisa juga dengan barang-barang pribadi yang dipakai bersamaan. Misalkan kayak sarung dipakai sama-sama, atau misalkan mukena dipakai sama-sama, atau handuk kayak gitu. Jadi barang-barang pribadi yang seharusnya memang dipakai untuk diri sendiri, tapi bisa dipakai bersamaan, itu merupakan salah satu cara untuk penularan skabies juga. Jadi kontak langsung ya gitu. Kontak langsung bisa, atau dengan tadi barang-barang pribadi. Kalau misalkan nih ada teman, kan saya punya teman, terus temannya ini duduk di tempat umum atau sofa kayak gitu. Terus saya juga duduk di tempat itu, apakah bisa tertular? Tertular. Bisa aja kalau misalkan ternyata tungaunya ini bersarang di sofanya. Jadi buat sedikit informasi, jadi kalau tungaunya itu dia biasanya sering pada tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang panas. Jadi mereka suka bersarang di situ. Jadi kayak di sofa, atau misalkan di sepatu juga bisa, di baju, handuk, segala spray. Nah, itu bisa bersarang di situ juga mereka. Terus tuh kan kalau kita kan misalkan tidak tahu nih teman kita ini apakah dia itu memiliki penyakit skabies atau tidak.
terus tiba-tiba misalkan setelah kita tidur bersama atau bareng, tapi bukan maksudnya ini maksudnya Ya. ini tidur apa Misalkan tidurnya anak satu pesantren spot gitu ya, anak pesantren tidur ya, bareng. satu kasur kayak biasanya bertingkat. Mm-mm. Nah, gimana caranya kita mengetahui apakah kita itu terkena riskabies atau tidak? Ada untuk gejalanya sendiri itu kayak gimana, Dok? Oh ya, jadi kalau gejalanya sendiri sebenarnya skabies ini nggak langsung ya. Jadi misalkan nih kita hari ini ketemu sama orang yang kena skabies, terus siangnya atau besoknya langsung gatal kayak gitu enggak. Jadi biasanya kalau misalkan orang pertama kali nih kena skabies, dia itu muncul gejalanya 2 sampai 4 minggu setelah kontak. Jadi misalkan hari ini bertemu dengan orang skabies, mungkin setengah bulan lagi atau 1 bulan lagi baru kelihatan nih gejalanya. Jadi gejalanya tuh biasanya munculnya gatalnya tuh di daerah misalkan di lipatan tangan, di sela-sela jari, biasanya di sela-sela jari atau di lipatan paha atau di tangan. Mereka seringnya itu di lipatan-lipatan seperti itu, di bagian perut bagian bawah. Nah seperti itu. Gatalnya itu kayak gimana? Jadi biasanya bentol-bentol kemerahan. Atau kalau misalkan kita bisa lihat biasanya ada gatalnya berbentuk kayak jenisnya kayak terowongan gitu. Kayak ada alurnya kayak gitulah. Nah, itu tuh sebenarnya tempat kutunya buat jalan, buat bersarang, bertelur di situ kayak gitu. Nah, biasanya juga kayak ada luka-luka lecet juga mungkin bisa kita temuin. Soalnya kan digaruk kan. Nah, terus gejalanya itu paling sering tuh timbulnya pas malam hari. Jadi kalau misalkan siang kayak gini tuh nggak terlalu kerasa gatal, tapi gatalnya pas malam. Pas tidur, buat tidur gitu ya. Gatalnya tuh pas malam hari biasanya. Nah, kalau ini pun kan biasanya gatalnya itu kan malam hari. Itu tuh sebenarnya mengganggu tidur kita atau kualitas tidur kita nggak sih? Atau ada berdampak ke kehidupan kita untuk selanjutnya? Bener banget ya. Jadi kalau misalkan kita kan tidur malam itu sebenarnya untuk istirahat ya, karena seharian penuh sudah beraktivitas, jadi seharusnya kan malam itu adalah waktu untuk beristirahat. Jadi nah pada saat waktu kita beristirahat, kutu ini justru mereka akan lebih aktif. Jadi mereka itu pada malam hari itu akan bertelur, berkembang biak tuh pada malam hari. Makanya nanti akan terasa gatalnya pada malam hari. Dimana mereka tuh bikin kayak terowongan, bikin sarang telur lah ibaratnya itu tuh pada malam hari. Kenapa? Karena mereka tuh suka dalam keadaan suhu yang lembab, suhu yang agak sedikit panas kayak gitu. Jadi merekanya bersarang gitu. Nah jadi kadang pasien tuh datang dengan keluhan nggak bisa tidur saat malam hari kayak gitu. Karena itu sibuk bergaruk-garuk pria. Mungkin kalau dari segi apa sih bahaya penyakitnya ini sebenarnya itu berbahaya apa enggak sih, Dok? Karena kan cuman kayak apa banyak itu kan cuma gatal-gatal aja. Sebenarnya kalau misalkan di kita yang sehat nih ya, kalau kita disehat mungkin gatalnya itu ya udah gatal-gatal biasa, cuman mungkin akan mengganggu kualitas tidur aja dan diberi obat itu sembuh. Tapi kalau misalkan beberapa pada orang-orang dengan imunitas yang rendah, misalkan pada pasien-pasien dengan HIV, pasien-pasien AIDS yang imunitasnya turun, itu gejalanya akan lebih tinggi lagi, misalkan sampai kayak infeksi sekunder. Jadi infeksi sekunder tuh mereka kayak ada bakterinya seperti itu, bakteri lain yang menginfeksi yang akhirnya jadinya bernanah, yang mungkin akan menyebabkan infeksi secara keseluruhan di tubuh. Nah itu gejalanya akan lebih parah lagi, mungkin membutuhkan rawat inap seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin bisa berbahaya tapi untuk orang-orang yang memiliki imunitas yang rendah. Ya, betul. Mungkin ada nggak sih, Dok, selain HIV yang juga mungkin imunitasnya kurang atau biasanya kan katanya pada bayi atau balita itu juga bisa menyebabkan sesak napas. Oh iya, betul banget. Jadi pada bayi dan balita memang kan kalau bayi khususnya kalau misalkan balita kurang dari 5 tahun itu imunitas tubuhnya memang baru terbentuk ya. Kadang memang mereka punya imunitas yang lebih lemah lah daripada orang dewasa.
Jadi kalau misalkan terinfeksi suatu penyakit, apalagi penyakit menular seperti skabies yang saya tadi bicarakan, dia bisa aja tergabung dengan infeksi lainnya, misalkan infeksi sekunder, infeksi kulit lainnya, yang nanti bahkan jadinya kelihatannya tuh nggak cuman kayak luka-luka lecet, bentol-bentol merah aja, tapi bisa aja sampai kayak bernanah, kayak gitu. Terus pasiennya bisa jadi demam. Nah, kalau misalkan infeksi-infeksi seperti itu, kalau misalkan kata Pak Arif tadi kan bisa sampai sesak nafas segala macam. Nah, kemungkinan ada infeksi lain mungkin yang menyerang ke paru-paru atau misalkan ke bagian saluran pernafasannya kayak gitu. Dan skabies ini juga mempunyai andil gitu untuk menurunkan imunitas bayi dan balita ini. Jadi dia juga bakal lebih gampang untuk kena penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Kalau misalkan pada orang dewasa justru kan karena kita daya tahan tubuhnya masih bagus, terus sehat, nggak ada penyakit lain, itu insya Allah dengan pengobatan rawat jalan aja biasanya sudah bisa disembuhkan sih. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai gejala-gejala dan mungkin bentukan kalanya kita terkena skabies ini. Nah, kalau ini, kalau misalkan untuk diagnosis dari penyakit skabies ini sih sebenarnya harusnya kayak gimana? Apakah bisa kita sebagai orang awam nih itu melakukan diagnosis sendiri dan mengobati sendiri, atau harus ke fasilitas kesehatan dulu baru bisa didiagnosis? Kalau untuk mendiagnosisnya sebenarnya bisa dilihat dengan kasat mata ya, cuman mungkin orang-orang terlatih yang bisa melihat, oh ini gejalanya skabies, atau mungkin ini penyakit kulit lain kayak gitu. Karena kan yang namanya penyakit kulit tuh mereka bisa dilihat dari lesi kulitnya sendiri. Misalkan penyakit jamur itu bakal beda sama penyakit infeksi gara-gara bakteri, apalagi gara-gara kutu atau tungau tadi. Nah, jadi kalau misalkan mau tahu, jadi skabies ini dia punya 4 tanda gejala kardinal. Pokoknya 4 tanda gejala yang spesifik lah untuk skabies. Yang pertama biasanya dia gatalnya itu pada malam hari, ya kan? Karena tadi kutunya itu dia akan aktif di malam hari. Jadi gatalnya pada malam hari. Jadi pada saat siang itu biasanya pasien itu ya bisa aja beraktivitas seperti biasa. Terus yang kedua biasanya menyerang pada orang-orang dengan tinggalnya yang berkelompok nih. Misalkan di pondok pesantren atau misalkan di panti kayak gitu. Selain mereka berkelompok kan mereka kadang juga memakai barang pribadi yang sama. Misalkan pakai sarung bareng, kopiah bareng, atau misalkan handuk bareng kayak gitu. Kan sering pinjam-pinjaman nih kalau misalkan anak-anak pesantren kayak gitu. Terus selain itu kan tadi 2 udah. Nah, yang ketiga itu biasanya iya dilihat lesi kulitnya tadi. Misalkan ada terowongan atau misalkan predileksi itu tempat gatalnya itu, misalkan di sela-sela jari atau di selangkangan atau di perut bagian bawah. Nah, itu juga bisa. Karena kadang skabies ini dia kalau misalkan bukan orang yang ahli yang lihat, dia itu sangat bisa aja mirip dengan penyakit lain kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan ada penyakit kulit bisa datang ke fasilitas kesehatan pertama yang terdekat seperti itu. Terus yang keempat itu biasanya kalau misalkan bisa kelihatan ya, soalnya kan tungau kan kecil banget ya. Jadi biasanya ada itu tadi ditemukan kutu skabiesnya itu di anggota badan. Tapi kalau misalkan nggak terlihat nih, kalau misalkan di antara 4 itu biasanya 2 nih, kalau 2 itu udah terpenuhi biasanya kita udah bisa mendiagnosis itu skabies. Cuman kalau misalkan tidak terpenuhi dan pengen ngelihat kutu skabiesnya, biasanya itu diambil kayak kerokan kulitnya sedikit, yaitu terus dilihat di bawah mikroskop buat mencari yang kutunya tadi. Gitu. Jadi gitu ya, Dok. Jadi untuk ininya pun kalau misalkan nih kita sudah tahu, sudah diagnosis kan oleh dokter, kita kena skabies. Nah, terus untuk pengobatannya sendiri, Dok, itu kayak gimana? Apakah tersedia di puskesmas? Ya, jadi justru pengobatan skabies ini tersedianya di puskesmas. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang memang mereka tuh tidak menyediakan obat skabies gitu, karena memang sudah ada pengobatannya di puskesmas kayak gitu. Nah,
Obatnya tuh bentuknya salep seperti itu. Kadang juga dokter itu bisa meresepkan obat minum juga untuk mengurangi gatalnya. Tapi yang utamanya tuh salepnya itu. Nah, salepnya itu beda dari salep-salep lain. Kalaupun misalkan ada bapak atau ibu pasien yang dia beli obat di apotek sendiri, Ya. tapi kalau misalkan cara penggunaannya salah itu nggak akan bisa berhenti gitu. Jadi penggunaannya itu khusus salepnya itu namanya permetrin. Jadi penggunaannya itu dia cuma 1 kali seminggu, bukan di setiap hari, bukan dipakai setiap hari seperti itu. Jadi 1 kali seminggu. Misalkan nih sore ini habis mandi itu dibalurkan ke seluruh tubuh. Jadi mau dia gatal apa enggak itu dihabiskan aja 1 tub itu. Berarti tetap dioles gitu. Tetap dioles, misalkan sampai dari leher sampai ke kaki kayak gitu. Terus nanti tidur kan, semalaman tidur, habis itu besok pagi baru mandi. Nah, salepnya tuh boleh diulang tapi seminggu kemudian lagi. Jadi nggak boleh setiap hari kayak gitu. Jadi 1 tub itu buat 1 kali pemakaian dan itu bakal diulang 1 minggu kemudian. Nah, untuk hari-harinya biasanya ya minum obat minum aja. Kalau misalkan mungkin ada gejala infeksi bakteri lain atau misalkan untuk mengurangi gatalnya kayak gitu. Jadi harus seluruh tubuh ya, nggak bisa kelewatan. Misalnya kayak muka atau kepala. Kalau muka kepala mungkin enggak ya, mungkin biasanya dari leher aja sampai ke kaki kayak gitu. Soalnya takutnya kalau misalkan kita cuman ke daerah yang gatal aja, nanti tungau atau yang kutunya tuh bakal pindah ke daerah tubuh yang nggak disalepin gitu. Jadi mereka mencari tempat yang aman. Nah, pengobatan tadi kan dok, itu kan harus diusap ke seluruh tubuh selama berapa jam dok? Selama minimal didiamkan 8 jam. Minimal 8 jam ya. Nah, misalkan nih kan kita biasanya kan ada sakit perut atau kencing. Nah, itu gimana dok? Kan biasanya kan kita cuci. Nah, apakah obatnya itu hilang atau nanti kalanya setelah kita berak atau kencing itu dioleskan lagi atau nggak usah? Kan kalau berak kencing selama 8 jam ini 1 kali 2 kali aja ya. Iya. Dibersihkan, diolesin lagi nggak apa-apa. Misalkan di daerah tangan kena air kayak gitu bisa diolesin lagi nggak apa-apa. Tapi ya baiknya itu diolesinnya kayak sebelum tidur aja gitu. Jadi sebelum tidur dioleskan. Jadi pas tidur semalaman kan tidur terus paginya mandi. Jadi ya didiamkan pada saat tidur aja. Oke. Soalnya kan ini dok biasanya di masyarakat itu malahan banyak yang gagal pengobatannya. Mungkin salah satunya tuh biasanya nggak tahu yang kan harus didiamkan selama 8 jam. Ya. Biasanya kan masyarakat dikasih salep, tapi kadang-kadang mereka tidak mendapat penjelasan atau tidak mendengarkan penjelasan dari dokternya. Jadi pulang yang dioleskan cuman daerah yang gatalnya aja. Tadi kan sudah dijelaskan dok mengenai pengobatannya. Nah, terus untuk cara pencegahan atau supaya kita tidak tertular penyakit skabies ini, ada nggak sih dok caranya? Ya, jadi untuk mencegah penyakit skabies ini menular ke kita, yang pertama, misalkan nih kita di satu anggota keluarga ada anaknya yang kena penyakit skabies, itu alangkah baiknya segera diobati sebelum akhirnya menular ke anggota keluarga lain kayak gitu. Dan juga pemakaian barang pribadi ya, yang benar-benar pribadi kayak gitu. Jadi jangan bersamaan. Misalkan kalau misalkan punya anak nih di pesantren, di pondok pesantren kayak gitu, dikasih tahu aja. Kalau misalkan kayak handuk, terus sarung, kopiah, mukena itu baiknya untuk diri sendiri aja, jangan dipinjamkan ke orang lain gitu. Takutnya nanti ada temannya sakit kulit. Jadi nggak cuma skabies ya, sebenarnya penyakit kulit itu banyak penyakit yang menular kayak gitu, nggak cuma skabies aja. Jadi alangkah baiknya barang pribadi itu tetap untuk pribadi. Nah, terus juga perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kayak mandi tetap 2 kali sehari dengan sabun yang punya antiseptik. Terus bisa juga ini juga kayak spray, handuk itu dicuci tiap 2 minggu sekali kayak gitu, karena kan juga pertumbuhan kuman pasti ada di situ. Terus kalau misalkan lagi panas nih cuacanya, bisa kayak bantal guling dijemur kayak gitu, karena yang namanya kutu tungaunya itu dia bakal mati
di suhu 50 derajat ke atas gitu. Jadi kalau misalkan ada pasien yang dia terkena penyakit skabies, ini baiknya kayak handuk, barang-barang pribadinya itu juga dicucinya pakai air yang panas yaitu buat mematikan si kumannya ini. Tuh. Kalau untuk mengobati si pasien skabies ini, kamu bisa nggak sih dengan berendam di air Tapi kan 50 derajat? kita nggak mungkin berendam di air 50 derajat. Oh, nggak mungkin. Panas sih. Kan melepuh yang ada. Jadi lebih baik dengan obat aja gitu. Jadi kalau misalkan kita berendam di air panas, ya melepuh. Nanti malah infeksinya akan lebih banyak lagi kalau misalkan badannya melepuh. Kalau ini bang, misalkan nih, kan ada biasanya kan untuk orang-orang yang tinggalnya memang bersamaan, kayak gitu, kayak di pesantren tadi. Atau dalam satu keluarga itu jumlah orangnya itu banyak. Jadi untuk mengobati penyakit skabies ini kan itu agak susah. Jadi misalkan diobati, dia terus timbul lagi, muncul lagi kayak gitu. Nah, ada nggak sih dok selain salep tadi atau obat-obatan itu untuk memang supaya si skabies ini itu tidak bisa hidup atau tidak betah di tubuh kita? Jadi yang pasti kan yang namanya skabies tadi nggak cuma menular lewat manusia ya, bisa juga kalau misalkan punya peliharaan anjing, kucing kayak gitu kan juga bisa menular. Jadi pastikan juga hewan peliharaan kita tuh sehat, itu yang pertama. Yang kedua bisa juga buat suasana rumah atau suasana kamar itu nggak yang terlalu lembab. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kamar atau misalkan ruangan itu dia ada ventilasi atau misalkan ada jendela yang bisa terbuka dan cahaya matahari bisa masuk kayak gitu. Jadi nggak yang terlalu lembab yang bisa menimbulkan perkembangbiakan si kutu ini tadi. Dan kalau misalkan pengobatan selain obat, saya rasa belum ada ya, setahu saya kayak gitu. Jadi memang harus diobati, harus ke puskesmas, dan kalau memang satu keluarga sudah terkena, ya satu keluarga harus diobati secara berbarengan. Karena kalau misalkan cuma satu aja yang diobati, satu sembuh, nanti dapat tertular dengan yang lain, jadi kayak pingpong fenomen gitu. Jadi alangkah baiknya semuanya diobati, terus ya tadi kayak spray segala macam itu dicuci dengan air panas, terus dijemur juga bantal gulingnya, terus ya PHBS-nya lah kemudian ditingkatkan lagi gitu. Untuk di puskesmas sendiri dok, ada nggak sih kasus skabies atau mungkin banyak? Banyak ya, banyak ya. Jadi kalau misalkan di puskesmas Rantau Badau sendiri, karena kan di kecamatan kita tuh ada namanya pondok pesantren dan ada asramanya juga mereka di sana. Jadi kebanyakan ya memang pasien-pasien skabies ini dari pesantren itu yang mereka kan anak-anak nih masih terus sering pinjam-pinjam pakaian, pinjam-pinjam alat sholat seperti itu. Jadi sering mendapatkan pasien-pasien itu pada pasien-pasien dengan di pondok pesantren seperti itu. Untuk pengobatan atau penanggulangannya sendiri apa aja yang dilakukan? Jadi ya kalau misalkan kami menemukan anak pesantren nih yang gatal, biasanya kami tanya dulu dia ada temannya nggak yang gatalan juga yang sama. Nah biasanya kami menyarankan ke guru sekolahnya untuk diobati juga. Jadi anak-anak pesantren yang lain yang juga gatal-gatalan itu diobatin semuanya kayak gitu biar nggak saling menularkan penyakit kulit. Oke, terakhir nih dok, mungkin ada nggak sih pesan buat masyarakat yang menonton video ini terkait pembahasan kita kali ini, yaitu skabies? Ya, jadi memang skabies ini penyakit kulit yang menular ya. Gak cuma dari manusia ke manusia, tapi juga bisa dari hewan ke hewan. Jadi alangkah baiknya perilaku hidup bersih dan sehatnya itu bisa ditingkatkan lagi. Misalnya kayak mandi 2 kali sehari, terus mencuci spray, handuk itu setiap 2 minggu kayak gitu. Jangan yang sampai sebulan, 2 bulan itu dibiarkan aja, karena itu merupakan salah satu tempat berkembangnya kutu atau misalkan mungkin penyakit-penyakit kulit lain juga gitu. Terus
Itu tadi kalau misalkan menemukan ada saudara atau misalkan teman yang mempunyai penyakit kulit itu bisa segera disarankan untuk ke puskesmas. Itu. Oke, terima kasih dok untuk pesannya. Oke, jadi untuk kalian jangan lupa untuk memeriksakan diri atau melakukan pengobatan jika ada mengalami masalah kulit. Tiga. Oke, terima kasih Dokter Avinda dengan pesannya tadi. Ya. Semoga podcast kali ini itu bisa menambah wawasan bagi kita semua dan membantu semakin banyak orang untuk lebih peduli terhadap kesehatannya. Terima kasih Dokter Avinda yang sudah rela meluangkan waktu yang sibuk untuk menjadi narasumber pada hari ini. Sekian podcast edisi Puskesmas pada kali ini. Saya Arif Rahmani sebagai host mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.